Untuk kesehatan mental ini ya, kesehatan jiwa ini kita harus pertama itu mampu beradaptasi. Kalau kami di perawat itu fokusnya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Fungsi pikiran kita itu juga harus diperhatikan biar kita tidak mudah stres. Statusnya kalau yang bagi lansia itu ini tadi sudah terungkap ya oleh Bapak Iqbal bahwa harus punya komunitas. Nah, ini penting banget ya, penting banget komunitas. Kalau nanti termasuk kita yang mau pensiun ini ya, mau pensiun itu juga harus ada komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk sahabat sehat di rumah. Kali ini kembali lagi di podcast RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Kabupaten Sumeneb bersama saya Rini Purwati. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan dua narasumber sekaligus. Yang seperti kita ketahui pada tanggal 10 Oktober kita memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Dan di bulan yang sama kita juga memperingati hari yang juga berkaitan dengan Hari Kesehatan Jiwa, yakni osteoporosis dan menopause pada tanggal 18 dan 20 Oktober. Baik, sekarang kita sapa dulu untuk narasumber kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kita sudah kedatangan narasumber. Yang pertama dengan Dr. Utomo SPKJ. Apa kabar, Dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan untuk narasumber kedua kita, Dr. Eko Mulyadi, Nurse and Cup. Ya, alhamdulillah sehat Mbak Rini. Alhamdulillah sehat walafiat. Dr. Utomo. Alhamdulillah. Ya, dan semoga kita juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan buat sahabat di rumah juga di masa pandemi seperti sekarang ini tetap jaga kesehatan dan protokolnya juga harus ketat ya. Baik. Kita kali ini akan berbincang-bincang tentang Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, Bapak. Oh iya. Ya, mungkin saya akan bertanya terlebih dahulu kepada kepada Dr. Utomo untuk kesehatan mental atau kesehatan jiwa itu kondisinya seperti apa, Bapak? Jadi memang dalam manusia itu ada dua unsur ya, jiwa dan fisik. Jiwa dan Ya, fisik. kadang jiwa ini kan kurang diperhatikan ya masalah kesehatan jiwanya. Yang terpenting adalah kesehatan fisiknya gitu ya. Tetapi sebenarnya dua-duanya itu harus dipadukan ya. Kesehatan jiwa dan kesehatan fisik itu harus sama-sama kita pentingkan karena bagaimanapun juga dampaknya juga tidak kalah beratnya dengan penyakit-penyakit fisik yang lain ya. Seperti itu. Jadi untuk kesehatan jiwa ini adalah dalam rangka menciptakan manusia itu mampu beraktivitas secara normal, ya, mampu mengembangkan dirinya, beradaptasi dengan sosial lingkungannya. Itu yang terpenting itu untuk kesehatan jiwanya. Oke, berarti untuk dikatakan kesehatan seseorang itu memiliki kesehatan mental yang bagus, berarti mereka itu mampu beradaptasi dengan lingkungan dan bersikap dengan sewajarnya juga. Sewajarnya dan bisa produktif. Ya. Baik, kira-kira bagaimana, Dokter, untuk menciptakan agar mental kita tetap sehat dan produktif? Tentunya kita untuk kesehatan mental ini ya, kesehatan jiwa ini kita harus pertama itu mampu beradaptasi terhadap kondisi lingkungan sekitar ya. Seseorang akan merasakan sehat mentalnya kalau dia mampu beradaptasi terhadap lingkungannya. Kemudian dia bisa di samping adaptasi, kemudian bisa mengembangkan diri untuk melakukan tujuan dia, apa yang dia inginkan tentunya ya, tujuannya sehingga bisa terlaksana dengan baik, yang pada akhirnya menciptakan seseorang itu bisa produktif di lingkungannya dan bermanfaat terhadap lingkungannya, terutama lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat. Mungkin nggak sih, Dok, untuk menciptakan kesehatan mental yang bagus itu
yang pertama itu dari pikiran positif gitu dokter. Oh iya, nah, ini jelas ya. Pikiran-pikirannya harus positif selalu. Kalau dalam bahasa religinya itu husnudzan ya. Iya, Sama orang itu husnudzan ya, selalu berprasangka baik. Nah, kalau dalam ilmu psikologinya itu berpikir positif. Ya. Jadi tidak pikiran-pikiran negatif itu hendaknya dihindari. Hendaknya dihindari. Itu salah satunya saja ya, salah satu kiat untuk mentalnya itu bisa sehat. Baik, kita ke Bapak Eko Mulyadi dulu nih Pak. Jadi menurut Pak Eko Mulyadi sendiri nih Pak, kan kesehatan mental itu saling berkaitan dengan kesehatan fisik. Yang pasti yang poin pertamanya itu pikiran harus sehat dulu, positif dulu. Nah, kira-kira bagaimana kita bersikap ketika kita berada di lingkungan atau di sekitaran yang mereka toksis atau mungkin membawa dampak-dampak yang buruk terhadap diri kita sendiri. Ya, terima kasih Mbak Rini. Iya. Mbak Rini ya. Jadi kebetulan saya ini perawat, backgroundnya perawat. Iya. Dokter Utomo ini backgroundnya dokter spesialis jiwa. Jadi mungkin saya jelaskan dulu, kalau kami di perawat itu fokusnya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Jadi kalau misalnya pasien gangguan jiwa, perspektifnya di perawat di kami adalah berarti ada kebutuhan dasar nih yang tidak terpenuhi, misalnya gitu ya. Entah itu misalnya kebutuhan dasarnya mulai dari aktualisasi diri, rasa aman, dicintai, mencintai dan sebagainya, itu menurut konsepnya Maslow gitu ya. Dan ada beberapa konsep yang lainnya juga. Nah, kalau misalnya kita melihat kita berada di lingkungan yang toksik gitu ya, toxic friend. Jadi ya bagaimanapun ini tergantung dua hal mungkin ya. Pertama dari diri kita sendiri, kedua dari orang tersebut atau lingkungannya tersebut. Jadi ada, kalau di kami itu ada faktor predisposisi presipitasi yang memicu seseorang menjadi gangguan jiwa, mungkin terus yang memudahkan, tapi juga tergantung kepada bagaimana mekanisme coping kita. Nah, apakah kita, misalnya seorang tersebut kuat mekanisme copingnya kalau menghadapi masalah, tergantung juga dari coping resourcesnya, sumber copingnya di samping-samping kita, yang misalnya dari keluarganya, dari teman-temannya, begitu. Jadi itulah pentingnya teman sebenarnya ya. Jadi untuk curhat gitu ya. Berbagi. Jadi ya begitu tekniknya kalau memang ada masalah. Iya. Baik, Bapak mungkin Bapak Eko kan sebagai perawat. Iya. Kira-kira Pak, untuk seseorang yang dikatakan dia gangguan jiwa atau mungkin kesehatan mentalnya lagi terganggu, ada nggak sih Pak ciri-ciri yang bisa kita lihat dari mungkin fisiknya atau mungkin perilakunya? Kalau dari kami, dari perawat, ya mirip juga dengan dari psikiatri, dari kedokteran jiwa. Artinya kalau seseorang tersebut masih berfungsi secara optimal, walaupun masih ada gangguannya, itu masih dalam taraf disebut sehat. Misalnya ada orang stres, tapi dia masih masuk kampus, kuliah, masih masuk kerja, masih bisa berfungsi optimal, dalam tanda kutip mungkin stresnya ringan gitu ya, itu masih dianggap ya sehat secara jiwa. Tapi kalau sudah terganggu, fungsi sosialnya terganggu, misalnya fungsi belajarnya terganggu, maka ya itu sudah butuh pertolongan. Kalau di kami di perawat berarti dia butuh seorang yang memenuhi kebutuhan dasarnya dia yang tidak terpenuhi. Entah misalnya dia lagi punya masalah bertengkar dengan keluarganya, kebutuhan rasa dicintai, mencintainya misalnya terganggu, berarti kita perlu bagaimana caranya keluarga bisa memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Seperti itu. Berarti kalau misalnya masih bisa berperilaku normal, betul. Mungkin sekarang bisa memiliki rasa atau tingkat stresnya masing-masing gitu Pak ya. Kira-kira bagaimana mengelola stres itu agar tidak menjadi outputnya gitu negatif gitu Pak, dokter utama. Ya, jadi kita biasanya di psikiatri ya, di ilmu kedokteran jiwa itu ada 3P yang kita nilai ya. Seseorang dikatakan
terdapat gangguan jiwa itu ada, biasanya kita hafalan kita biasanya 3 P. P pertama apa? Pikiran. Kita analisis pikirannya seperti apa. Ya. Kemudian P yang kedua adalah perasaan. Perasaannya seperti apa? Terganggu apa enggak? Kemudian yang ketiga adalah perilaku. Ya, P yang ketiga perilaku. Perilakunya itu bagaimana? Ya, sudah di luar kewarasan atau apa enggak? Ya? Di luar kewarasan atau enggak? Nah, itu biasanya 3 P. Mana? Jadi yang jelas ini 3 P ini ya, pikiran, perasaan dan perilaku ini kalau sudah ada ketergangguan tentunya harus kita tangani karena nanti ditakutkan atau dikhawatirkan nanti akan berlanjut ya. Sama prinsipnya dengan penyakit fisik ya. Penyakit fisik kalau dibiarkan tentunya dia akan terus bertambah berat ya. Sama dengan penyakit mental atau penyakit jiwa kalau dibiarkan lama-lama akan tambah berat ya. Bisa pertama cuma stres biasa, tapi dibiarkan tentunya nanti akan merebet bahwa sudah masuk pada depresi ya. Kemudian cemas ya, kemudian panik, kemudian bahkan gangguan jiwa yang berat ya, misal skizofrenia misalnya, gangguan jiwa berat itu kan sudah di luar kewarasan ya, di luar kenormalan ya. Jadi pikiran-pikirannya, perasaan-perasaannya dan perilakunya sudah tidak normal. Nah, itulah yang kita sebut sebagai gangguan jiwa berat atau skizofrenia. Ya. Dan mungkin untuk perlu kita ketahui dokter, kira-kira untuk tingkatan stres itu ada berapa dokter? Yang paling tinggi itu skizo. Ya, jadi begini, itu ada derajatnya ya, derajat gangguan jiwa ya, derajat gangguan jiwa ataupun depresi lah katakanlah begitu ya. Itu ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat, ada yang sangat berat. Nah, kategori skizofrenia itu yang sangat berat ya, yang sangat berat sekali sehingga memerlukan terapi yang berkesinambungan. Sedangkan cemas ya, depresi itu ya masih dalam taraf ringan sampai sedang. Ya, oleh karena itu gangguan jiwa yang ringan sedang pun kalau tidak dikelola dengan baik dia nanti akan jatuh kepada gangguan jiwa yang berat. Ya. Termasuk juga nanti yang depresi berat ya, itu ya, biasanya ada usaha-usaha atau minimal ada pikiran-pikiran untuk bunuh diri. Nah, ya, pikiran-pikiran bunuh diri atau bahkan sudah melakukan usaha untuk bunuh diri. Nah, ini juga harus cepat-cepat kita atasi. Karena di mana itu di Amerika itu ya, di Amerika itu hampir setiap 30 menit ya, 30 menit itu ada orang yang bunuh diri. Ya, setiap 30 menit sekali. Ya, di benua Amerika sana ya, menurut artikel yang ada. Ya. Baik, dan seperti yang kita ketahui tadi dokter dan Bapak Eko, jadi kan untuk di bulan Oktober ini selain kita memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, juga ada Hari Peringatan Osteoporosis dan juga menopause. Jadi mungkin nih saya mau tanya sama Bapak Eko, untuk menopause sendiri Pak, menopause itu kan berhentinya siklus menstruasi terhadap perempuan yang memasuki usia sekitar 45-50 tahun gitu Pak ya kalau nggak salah. Nah, kira-kira Pak untuk menopause ini sendiri, apakah ada hal yang mempengaruhi mental seseorang yang biasanya mungkin teratur men tiba-tiba dia menopause? Apa sih Pak dampaknya untuk mentalnya seseorang itu sendiri? Iya, oke. Jadi orang yang menopause itu bukan hanya sekedar berhenti menstruasinya ya, tetapi juga dipengaruhi juga hormon-hormonnya terpengaruh. Nah, kan yang menopause, yang orang ibu-ibu yang mau menstruasi saja terganggu hormonnya, itu ada sering marah-marah dan sebagainya. Nah, itu juga sering bisa terjadi ya, karena perubahan hormon gitu ya. Nah, kalau di orang yang menopause juga ada perubahan besar di hormon, sehingga secara fisik dan secara psikologis dari secara kejiwaan juga pasti terganggu. Nah, ditambah lagi misalnya juga diperberat, biasanya menopause itu kan mulai terjadi di masa-masa akhir. Misalnya ada seseorang yang sudah menjabat, akhirnya dia tidak menjabat lagi, ditambah kegiatan dan lingkungan sosial, misalnya akhirnya dia ada istilahnya post power syndrome, karena dia misalnya turun dari sebuah manajerial turun ke sini karena dia pensiun misalnya, atau kegiatan yang lainnya, karena dia tidak bisa beraktivitas lagi seperti yang sebelumnya, maka ya pasti ada
gangguan yang menyebabkan dia kesehatan jiwanya terganggu. Baik, kira-kira untuk mengatasi hal tersebut agar tidak berkelanjutan lebih jauh lagi, kira-kira apa nih Pak yang harus dilakukan? Ya, kalau dari sisi perawat ya, jadi kita harus ketahui bahwa menopause itu merupakan kejadian yang alamiah, yang pasti dialami oleh setiap perempuan. Ya. Nah, ya kita harus mempersiapkan kepada lingkungannya, kepada keluarganya, dan lebih khusus juga kepada ibu yang mengalami menopause. Ya, bahwa ini adalah kondisi yang alamiah terjadi, dan dari keluarganya juga perlu disampaikan bahwa ini hal yang wajar. Jadi kalau ibunya itu sering marah-marah, ya biasa sajalah gitu, diberi dukungan. Berarti karena dia itu ada gangguan di siklus menstruasinya sehingga mempengaruhi hormon. Nah, kira-kira kayak gitulah. Baik, menurut Pak Eko sendiri nih Pak, kira-kira apa harus ada persiapan untuk seorang perempuan lah, untuk yang mereka akan berada di masa atau di fase akan menopause itu sendiri? Perlu ya, jadi penting persiapan. Bagaimanapun seseorang yang tidak mempersiapkan akan berbeda dengan yang mempersiapkan, dan itu adalah sesuatu yang sudah bisa diprediksi. Kita memang perlu mempersiapkan bahwa jangankan ibu, dari bayi saja kita sudah mempersiapkan, bahwa apalagi kejadian yang besar di masa seseorang sudah mulai menopause gitu ya, memang perlu disiapkan. Baik, karena memang seperti yang dikatakan Dr. Utomo tadi, bahwa memang masyarakat itu lebih aware ke fisiknya gitu ya, suruh makan itu karena fisiknya gitu ya, tetapi secara psikologis, secara kejiwaan malah diabaikan gitu ya. Nah, dan ternyata memang diprediksi bahwa trennya penyakit itu yang akan naik ya gangguan jiwa, karena kita tidak aware dengan kesehatan jiwa, kesehatan psikiatri. Baik, dan selanjutnya kita berbincang kembali bersama Dr. Utomo untuk lansia, Dokter. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini, bagaimana keadaan psikis seseorang yang mereka masuk di fase lansia? Ya, baik. Jadi kalau masalah lansia ini sebenarnya kan masalah yang krusial ya. Banyak faktor-faktor psikis yang akan kebanyakan akan dijumpai oleh para lansia ya. Antara lain tadi salah satunya sudah disebutkan Dr. Eko, tadi post hidup salah satunya itu ya, kalau dia pejabat. Kemudian yang lain, masalah-masalah psikis yang lain itu, semisal dia nanti biasanya ini lebih irritable orangnya, lebih perasaan ya, lebih mudah tersinggung ya, sensitif, mudah tersinggung ya. Yang kita sebut ini PTSD yang dulu pernah kita bicarakan sedikit, adanya PTSD ya, perilaku psikologis ya, akibat dari pengaruh demensia ya, PTSD ya, behavioral psychology of dementia ya. Antara lain juga kebingungan ya, biasanya ada kebingungan ya, jalan tak tentu arah, ada tujuan, jalan tak tentu nggak ada tujuannya, jalannya itu pokoknya seperti wandering ya, kemana itu nggak ada tujuan. Kemudian juga mudah marah. Kemudian juga ada fase-fase ini, kadang kalau sudah patologis itu biasanya kembali dia regresi ke tahap awal perkembangan seperti anak-anak gitu. Mungkin bisa merasakan ya kembali kan, anak tahu sendiri anak-anak itu ya, kalau dimarahi nangis kan biasanya gitu perasaan. Kemudian kalau minta sesuatu itu harus cepat ada gitu ya, kalau nggak ada nanti dia itu membawa perasaan terus ya, ke bawah terus gitu ya, seperti itu. Kemudian juga melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak bertujuan ya, aktivitas-aktivitasnya dia yang bertujuan ya. Ada bahkan yang lebih patologis lagi, aneh-aneh. Bahkan sampai bisa berhalusinasi, melihat sesuatu. Ini juga nanti dipengaruhi oleh faktor otak ya, otak yang mulai sudah degeneratif gitu ya, otak yang sudah bahkan yang sudah terjadi atrofi otak itu ya, nanti akan menimbulkan masalah di bagian emosionalnya. Ya. Baik, untuk perilaku yang seperti itu Dokter, menjadi mudah marah, sensitif, atau mungkin minta sesuatu harus segera ada, mungkin nggak
perilaku yang seperti itu mereka ingin diperhatikan atau mungkin karena mereka berpikir setelah lansia mereka tidak bisa apa-apa gitu dokter. Iya. Jadi memang berbicara masalah lansia ini cukup luas sebenarnya, cukup luas ya. Jadi orang lansia ini juga seperti tadi yang Mbak Rini katakan, dia sebenarnya butuh itu ya, butuh perhatian ya, ada support dari lingkungannya ya, apalagi misalnya kalau dia sendirian di rumah atau anaknya di luar kota semua gitu ya, itu sangat pukulan berat sekali sama ibunya ya. Itu kalau ditanya itu ya, ditanya mau minta apa, misalnya sama anaknya dia nggak minta apa-apa sebenarnya, minta perhatian, nggak minta uang banyak enggak, dia minta diperhatikan saja. Ya, diperhatikan. Kemudian kalau sudah terjadi patologi seperti itu ya, gangguan-gangguan yang muncul itu ya tentunya harus konsultasi. Kemudian biasanya kalau tidak bisa dengan psikoterapi ya terpaksa dengan obat, kita kasih obat untuk lebih menenangkan dan lebih meringankan gejala-gejala yang muncul seperti marah-marah saja ya. Siapa yang mau dimarah-marahin kan enggak ya, marah-marah terus ya, atau dia berperilaku wandering yang muter-muter aja kemana-mana itu ya, keluyuran kemana-mana itu ya, kayak gitu sampai hilang kadang-kadang ya, wandering ya, itu kita kasih obat. Berarti yang seperti itu harus ada pengobatan. Ada pengobatan. Sarannya ya sudah diobati aja nggak apa-apa om. Itu kan daripada kayak gitu nanti takut hilang. Misalnya kalau jalan kemana takut hilang nanti kan, atau ketabrak mobil ya jadi masalah juga ya. Lebih baik kasih obat yang Iya. Kalau misalnya untuk pengobatan itu sendiri dokter, kira-kira butuh berapa lama? Biasanya kalau pengobatan kita biasanya pengobatannya simptomatik juga ya, simptomatik apa yang muncul nah kemudian kita kasih ya. Untuk lama dan tidaknya itu masih tergantung ya, biasanya kita akan mengikuti perkembangan dari penyakitnya itu ya. Apabila nanti sudah terkendali biasanya akan kita lepas obatnya, biasanya seperti itu. Paling cepat berapa lama dokter? Pengalaman saya paling tidak ya, paling tidak 1 bulan lah ya. Sudah bisa. Ya, sudah insya Allah ya 1 bulan ini sudah bisa lebih tenang orangnya 1 bulan. Baik, kita ke Pak Iwan lagi nih Pak. Jadi Pak Iwan basicnya perawat, banyak berinteraksi dengan pasien. Menurut Bapak Iwan sendiri, ketika lansia itu apa sih Pak yang mungkin menjadi kekhawatiran atau ketakutan seorang yang sudah ada di fase lansia itu Pak? Ya, jadi ya memang seperti yang disampaikan Dr. Utomo tadi, memang sudah ada teori wear and tear, ada artinya seseorang lansia itu sudah karena sering dipakai, tubuhnya itu sudah mulai aus gampangannya ya, semua sistemnya sudah mulai berkurang, termasuk otak. Bukan hanya otak sebenarnya ya, secara fisik juga biasanya bisa lari cepat, sekarang bisa jalan, dan itu juga mempengaruhi mobilitas. Secara sosial juga akhirnya terpengaruh, misalnya gitu ya, secara sosial terpengaruh karena dia tidak bisa berinteraksi banyak lagi, temannya mungkin mulai berkurang, terbatas ya. Saya punya cerita itu, mbak saya itu dia pengurus PWRI ya, PWRI itu setiap bulan itu ada perkumpulan, ada acara yang setiap bulan. Sebenarnya sederhana sih, cuma hanya arisan, kemudian kumpul-kumpul. Tetapi ternyata bagi lansia itu merupakan hal yang ditunggu dalam satu bulan. Berarti itu khusus untuk lansia gitu? Iya, pensiunan. Dan itu ternyata itu yang paling ditunggu dalam sebulan. Kalau saya pernah ngobrol-ngobrol sama dia itu adalah aktivitas seperti reuni. Senang sekali. Jadi dia bisa berkumpul, kalau ngomong nyambung. Biasanya kalau ngomong dengan anaknya gitu, anaknya sudah milenial, ngomong gadget, nah dia nggak bisa gitu. Dan dia kalau ngomong dengan sesamanya enak, nyaman dia. Dan bahkan acara itu sudah selesai itu bisa masih lama gitu ya, masih lama. Dan memang seperti itulah. Jadi karena ada beberapa perubahan maka terpengaruh juga. Jadi kalau dari keluarga ya memang perlu perhatian seperti yang disampaikan oleh Dr. Utomo, bukan hanya uang ya. Jadi uang itu tidak bisa membeli sesuatu yang priceless, yang tidak berharga. Seperti yang berharga di luar itu ya, seperti apa? Kehangatan, terus kasih sayang gitu ya. Itu tidak bisa dibeli uang. Kalau hanya membeli gadget ya bisa. Gitu kayak gitu. Jadi untuk lansia itu sebenarnya mereka hanya butuh teman ngobrol gitu Pak ya, teman berbagi. Baik,
kita terutama lagi dokter. Dokter, salah satu artikel menyebutkan bahwa data yang menemukan bahwa perempuan itu hidupnya 4 tahun lebih lama dibanding laki-laki. Apakah itu benar adanya? Kalau memang benar seperti itu, kira-kira apa dokter yang membuat perempuan itu bisa bertahan lebih lama? Kan kebanyakan juga gitu ya di lapangan ya. Masalah itu yang mati duluan ya laki. Yang mati duluan ya laki biasanya. Itu karena berkaitan dengan stres ya, berkaitan dengan stres, kemudian pekerja berat ya, laki-laki yang bekerja berat selalu sering di luar ya. Memangnya seperti itu ya, posturnya seperti itu. Kemudian sering menghadapi tantangan-tantangan yang berat ya, beban-beban berat ya, dengan menanggung keluarganya itu merupakan suatu stres tersendiri ya bagi laki-laki, sehingga kaitannya nanti dengan organ-organ juga, organ-organnya kan juga ikut ya, ikut stres ya, otaknya juga ya, kemudian jantungnya juga berpacu ya, lebih kencang gitu ya, kalau lagi tegang itu kan lebih kencang ya. Nah, ya kalau cuma setahun 2 tahun nggak apa-apa, itu kan lama ya, lama dari tahun-tahunan akhirnya nanti juga jantungnya juga ikut lelah, ikut kena penyakit seperti itu. Jadi untuk tingkatan stres antara laki-laki dan perempuan, dokter, berarti lebih tinggi stresnya laki-laki? Belum tentu. Malah penelitian belum tentu. Jadi begini ya, tingkat stres ataupun ini kalau yang saya baca sih, saya baru baca besar mana ya antara laki dan perempuan. Ketika dia depresi. Dia melakukan bunuh diri. Nah, ini yang saya baca itu ya. Jadi kalau laki-laki itu dia lebih besar bunuh dirinya ya, bunuh dirinya lebih besar berhasilnya daripada yang perempuan. Kemudian kalau yang keinginan untuk bunuh diri, ini baru keinginan ya, itu justru lebih banyak pada perempuan ya. Keinginan untuk melakukan usaha bunuh diri itu banyak perempuan, itu keinginan melakukan bunuh diri. Sedangkan kesuksesan bunuh dirinya itu banyak pada laki-laki. Ini berkaitan dengan mungkin perempuan hanya mengandalkan perasaan saja, sehingga misalnya orang mau loncat itu ya dari lantai 10 itu, kalau perempuan dia masih lihat dulu, gini. Dari lagi akhirnya mengurungkan diri nggak jadi. Kalau laki-laki kalau dia sudah frustasi ya, putus asa ya, dia lihat mau bunuh diri ya, dia nyemplung aja langsung ya, nyemplung dari lantai 10 nyemplung, udah nggak banyak berpikir ya, seperti itu. Berarti data itu benar adanya gitu, dokter? Ya, saya belum baca artikel tersebut ya, perlu lebih lanjut ya, dibaca lagi artikel yang ada ya. Belum lanjut ya, belum tahu. Untuk Bapak Eka lagi nih Pak, jadi benar nggak nih Pak, kalau misalnya seorang perempuan itu kan kalau misalnya dia marah dia langsung meluapkan, dia sedih, stres dia meluapkan. Tapi kalau misalnya laki-laki, mereka kebanyakan mungkin diem aja, memendam gitu. Jadi menurut Pak Eko sendiri nih Pak, bagaimana seseorang itu bisa meluapkan perasaannya atau apa yang dia rasakan, tapi dia tidak cukup pandai untuk mengeluarkan unek-uneknya atau mungkin isi hatinya gitu kan? Ya. Jadi kalau menurut saya begini ya, memang perempuan dan laki-laki diciptakan memang ada perbedaan, memang berbeda secara fisik, berbeda secara fungsi, tentu aja juga berbeda. Maka perbedaan itu yang menyebabkan saling melengkapi. Nah, perempuan yang memang sebenarnya karena karakteristiknya ya, jadi dari fisiknya aja lebih lembut, tidak banyak ototnya, ya. Jadi lebih menyenangkan sebenarnya. Dan dia biasanya perempuan itu memang lebih tahan karena kena stres karena dia mudah curhat ya. Kalau ada masalah dia langsung curhat, ngomong gitu ya. Jadi kalau laki-laki otaknya kan mau menyelesaikan masalah, solusi. Ada masalah, bagaimana nih solusinya? Berpikirnya keras. Dia mau ngomong ke orang lain, malu. Gitu. Dia harus menyelesaikan ya, kayak one man show lah gitu ya. Dia harus menyelesaikan satu orang gitu. Nah, itu yang mungkin membedakan antara laki-laki dan perempuan, sehingga ya stresnya sebenarnya stresnya mungkin lebih banyak perempuan ya daripada laki-laki, mungkin bisa atau mungkin sama gitu ya, tetapi cara menghadapi stresnya yang berbeda. Dan juga seperti yang disampaikan Dr. Otomo tadi, bahwa actionnya mengambil keputusan ya buat laki-laki langsung lebih berani gitu. Bunuh diri gitu ya. Iya, baik. Dan yang terakhir tadi ada menopause, lansia, dan juga ada hari osteoporosis. Dan di sini ketika osteoporosis ini kan merupakan salah satu
dampak yang dirasakan bagi sebagian kaum lansia. Jadi dan tak jarang juga bisa berimbas pada psikis seseorang tersebut, dokter. Jadi apa yang harus dilakukan untuk mencegah hal tersebut? Supaya tidak terjadi osteoporosis gitu. Mungkin lebih ke psikisnya, dok. Jadi Psikisnya. ketika seseorang itu sudah menopause kan akan lama-kelamaan katanya menyebabkan juga menjadi osteoporosis. Ya. Ya secara tidak langsung sih gitu ya, secara tidak langsung. Jadi perlu kita ketahui osteoporosis ini adalah pengeroposan ya, keropos tulang ya. Itu biasanya merasakan ini ya, ada rasa nyeri gitu ya, ada rasa nyeri. Kemudian kalau aktivitas itu harus hati-hati ya, takut jatuh nanti patah tulangnya karena keropos. Itu kan dipicu juga oleh banyaknya konsumsi obat ya, konsumsi obat juga bisa menyebabkan osteoporosis ya. Secara psikologis gini, kalau yang sudah kena osteoporosis tentunya ya, tapi tidak semua ya, kena depresi, lagi-lagi kena depresi ya. Dulunya dia gagah gitu ya, dulunya dia gagah, sekarang jalan aja dipang gitu ya, jalan aja susah gitu ya. Itu merupakan stres tersendiri ya. Dulunya banyak orang yang menghargai dia, sekarang orang sudah nggak memperhatikan dia ya, itu juga merupakan suatu stres tersendiri. Kemudian di osteoporosis ini biasanya kalau memang sudah terjadi osteoporosis dan mengganggu aktivitas sehari, udah intervensi obat ya. Kita kasih obat untuk mengurangi rasa sakitnya ya. Mengurangi rasa sakitnya, kemudian kita atasi rasa bersedihnya. Biasanya orang dengan depresi itu juga melanda sebagian orang yang kena osteoporosis. Oh gitu, baik dokter. Baik, dan mungkin terakhir nih dokter ya. Mungkin dokter bisa kasih, dokter atau mungkin Pak Eko bisa kasih tips untuk kita semua atau mungkin buat sahabat sehat di rumah untuk mengelola diri, untuk kita punya mental yang sehat, terus juga bisa produktif. Kira-kira tips kecil yang bisa kita lakukan sehari-hari itu apa aja? Ya, siap. Kalau dari saya pribadi dan juga dari ya pengalaman ini, bahwa kita memang harus lebih aware terhadap kesehatan mental. Jadi jangan hanya mengkonsumsi makanan yang bikin sehat fisik, tetapi konsumsi pikiran kita itu juga harus diperhatikan biar kita tidak mudah stres gitu. Dan kalau lagi stres, ya memang harus segera diredakan. Seperti yang disampaikan Dr. Utomo, bahwa kita jangan menganggap bahwa masalah itu sedikit-sedikit saja, hanya hal kecil. Tetapi kalau lama-kelamaan bisa menjadi sebuah stresor yang menjadi hal yang lebih besar. Begitu mungkin tips saya. Baik, dari dokter? Tipsnya kalau yang bagi lansia itu ini tadi sudah terungkap ya oleh Dr. Eko bahwa harus punya komunitas. Ini penting banget ya, penting banget komunitas. Kalau nanti termasuk kita yang mau pensiun ini ya, mau pensiun itu juga harus ada komunitas supaya nggak tambah stres. Komunitas yang bermanfaat ya, bisa pengajian ya, bisa taklim, majlis taklim, kemudian arisan gitu ya, arisan. Kadang kalau mereka kan bukan butuh arisannya kadang ya, butuh rumpinya itu. Asal rumpi yang baik sih nggak apa-apa ya, contoh juga perasaan dia orang ya. Nah, kemudian itu yang pertama harus ada komunitas ya, untuk supaya sehat jiwanya. Kemudian untuk anak-anak muda kelola stres ya, mengelola stres, kemudian meningkatkan ini ya, daya tahan mental. Jadi kita ada namanya daya tahan mental atau mekanisme pertahanan jiwa ya, mekanisme pertahanan jiwa atau dalam istilahnya coping gitu ya, defect mechanism ya. Kita harus belajar itu ya, belajar apa yang dimaksud dengan defect mekanisme ya, daya tahan pertahanan jiwanya seperti apa ya, sehingga kita dalam merespon sesuatu itu sesuai dengan daya tahan mental kita ya. Orang-orang yang gangguan jiwa, gangguan mental itu karena apa? Karena defect mekanismenya keliru ya, defect mekanismenya keliru. Misalnya saya contohkan gampangnya, defect mekanismenya keliru misalnya ya regresi ya, namanya regresi ya, defect mekanisme regresi. Regresi itu kan kembali ke belakang. Artinya misalnya kita kalau dimarahi atasan kita dimarahi dosen kita dimarahi oleh pimpinan kita. Nah, apa yang dilakukan? Ya, apakah kita nangis, gulur ya, nangis itu dimarahi? Apakah kita akan memperhatikan? Nah, kalau yang regresi itu seperti itu tadi, nangis, kemudian tidak ada solusi, nangis, kemudian merenungi diri, bingung sendiri. Nah, itu namanya regresi kembali ke
fase-fase awal dulu lah anak-anak gitu ya, hanya respon yang muncul ya. Sehingga yang betul bukan begitu, yang betul adalah bisa dilakukan ini apa namanya mekanisme pertahanan jiwa yang bagus, yang baik ya. Misalnya kita bisa mengalihkan itu adalah sesuatu tantangan ya, buat kita bahwa kita harus lebih maju lagi ya. Kemudian mencari pelampiasan, tentunya pelampiasan yang benar seperti misalnya olahraga, pengajian, kemudian kegiatan sosial masyarakat yang bermanfaat kepada masyarakat, dan itu yang akan membuat jiwa kita akan sehat. Dan biasanya kita merasa dibutuhkan. Banyak orang itu juga bisa membuat jiwa kita sehat. Merasa dibutuhkan. Merasa dibutuhkan ya. Baik, sekian untuk podcast kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Dr. Utomo dan juga Bapak Eko Mulyadi. Semoga kita semua juga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk teman-teman sehat di rumah, jaga kesehatan dan yang pasti tetap berpikir positif dan salam sehat untuk kita semua. Saya Rini Purwati, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.